wala tamutunna, jangan sekali-kali kita meninggal dunia illa kecuali wa antum panjenengan semua muslimun, sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri, artinya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha sesungguhnya 'alaikum terhadap kalian raqiba, pengawasannya sangat teliti. Setiap pergerakan mata kita selalu diawasi oleh Allah. Lintasan hati kita Allah tahu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sepindah malih tiang ingkang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita kalimat yang hak, kalimat yang benar saja. Maka Allah janjikan bagi siapapun yang kalimatnya senantiasa benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kita selanjutnya. Ini kebutuhan kita Bapak Ibu semuanya. Kita ingin sisa umur berisi amal baik, sehingga mentes umur kita. Kita sama-sama tahu bahwa umur kita pasti akan ditanyakan peruntukannya. Maka kita punya pertanggungjawaban terhadap titipan umur ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menjanjikan bagi siapapun yang kalimatnya senantiasa benar untuk mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita miliki illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Allah anugerahkan ke kita, inspirasikan ke kita. Maka kita sangat berharap mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dimudahkan dalam belajar, dipahamkan atas ilmu, dan mendapatkan taufik sehingga setiap ilmu benar-benar bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita berharap mudah-mudahan dada kita longgar, lisan saya menyampaikan dimudahkan, setiap yang disampaikan mentes di hati panjenengan semua, dan mudah-mudahan Allah izinkan menjadi ilmu yang menjadi bekal kehidupan kita, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, tentu kita sangat berbahagia atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sangat bersyukur, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit, yaitu orang yang Allah sebut di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit memang di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Apalagi kajianku hari Ahad malam Senin, ini kan beratnya luar biasa. Biasanya ngibar melampah-melampah, kemudian harus duduk di majelis, Masya Allah. Tetapi bagi panjenengan yang sudah beranjak sepuh, sudah waktunya menjelang maghrib, itu memang harus rajin ngaji Bapak Ibu semuanya. Karena kita ingin sisa umur benar-benar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih tadi diingatkan oleh Imam Quran surah Al-Anbiya, ditutup di Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nangis kita dengarnya Bapak Ibu. Mas Nadif membacakan Quran surah Al-Anbiya tadi. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak bisa mengelak kita, pasti akan datang kematian kepada kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sepanjang kita masih bernafas sebelum dicabut, maka wa nabluukum, Allah akan uji kita. Jadi kita hidup itu dengan ujian Bapak Ibu. Dengan syar,
keburukan, wal khair, dan khair, kebaikan, sebagai fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya ujian, Bapak Ibu. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia, memang fitnah saya, bukan. Fitnah artinya ujian. Jadi kalau kita lihat ayat itu, Bapak Ibu, baik susah maupun senang, dua-duanya ujian. Miskin atau kaya, dua-duanya ujian, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sering mengartikan ujian itu kalau yang susah, yang kurang, yang kepepet itu ujian. Enggak, Bapak Ibu. Justru kadang-kadang orang longgar itu ujiannya lebih berat. Gini apa nggih? Jenengan iku berdoa nganti nangis-nangis lah nek kepepet. Gini apa nggih? Gini apa nggih Bapak Ibu? Nek longgar, alah longgar weh. Ketika kita sakit, ya Allah, minta sembuh ya Allah, ya Allah anak saya ya Allah. Begitu kan? Tapi kalau kita longgar, jalan ke masjid lupa. Subhanallah. Enggak, ini berulang. Kisah seperti ini berulang, Bapak Ibu. Maka warna belukum bisyarri wal khairi fitnah. Coba Bapak Ibu semuanya, makanya mulailah sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga yang dibaca oleh imam kita bisa mentes rasanya. Mentes rasanya, dibacakan Ar-Rahman, mentes. Allamal Qur'an, khalaqal insan. Keren. Gitu Bapak Ibu. Kalau dengan tadi tahu artinya, berbismillah itu dibacakan sama Mas Natif. Dan di rakaat kedua ditutup dengan surat yang menjadi surat terakhir penutup, surat yang menjadi tanda sudah dekatnya waktu meninggalnya Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mendengarkan surah An-Nasr dengan sungguh-sungguh nangis, Bapak Ibu, nangis. Kenapa? Karena itu tanda dekatnya ajal Rasulullah dulu di masa-masa masih hidup. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan ingatlah ketika pertolongan telah datang. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa perintah Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh fastaghfir, disuruh istighfar yang banyak. Bayangkan Rasulullah manusia terbaik sepanjang hidupnya dibimbing oleh Allah saja disuruh istighfar menjelang setu, Bapak Ibu. Disuruh bertasbih fasabbih, bertasbih subhanallah. Kemudian disuruh tahmid alhamdulillah. Masya Allah. Maka sebenarnya hati kita seharusnya sudah hadir dengan kita mendengar imam membacakan yang luar biasa seperti itu. Hati kita seharusnya sudah tunduk, betul-betul mengingat Allah, bahwa waktu kita sangat terbatas, sehingga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu selalu saya nggak bosan mengingatkan Bapak Ibu, ketika seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, siapa di antara umatmu yang cerdas? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, itu yang cerdas, kata Rasulullah. Wa ahsanahum lima ba'dahu istida'dan ulaikal aqyas, kata Rasulullah. Dan orang-orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, kehidupan yang sangat panjang, yang bahkan Abu Hurairah saja radhiyallahu anhu perawi hadis yang sangat banyak menangis ketika mengingatnya. Orang yang jelas pahalanya sangat banyak, jariahnya sangat banyak, masih menangis mengingat tentang perjalanan yang sangat jauh. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa kamu menangis wahai Abu Hurairah? Bukankah engkau orang yang soleh? Iya, karena sesungguhnya setelah meninggal saya akan melakukan perjalanan yang sangat panjang di alam kubur ribuan tahun, bisa jadi nanti di padang mahsyar nunggunya tok khamsina alfasanah 50.000 tahun, dan tidak bergeser kaki kita. Kembali dibahas di Jumatan, saya ingatkan, tidak bergeser kaki kita kecuali ditanyakan 4 hal. Makanya selalu saya ingatkan ketika menjelang masuk ke kitab inti, Bapak Ibu semuanya, supaya kita selalu ingat bahwa nanti kita akan ditanyai oleh Allah, berdiri di hadapan Allah. La yazalu, tidaklah bergeser qadama abdin, kaki seorang hamba,
yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak, hatta sampai yus'alu an arba, sampai ditanyakan kepadanya 4 hal. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah, terhadap umur detik demi detik, setengah jam lewat, 1 jam lewat, sehari lewat, untuk apa dulu ketika di dunia. Kemudian an jasadihi, jenengan diberi jasad, fima ablah, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih semuanya. Jasadihi fima ablah, dipakai untuk apa dulu? Untuk ibadah atau untuk yang lain? Wa an ilmihi madza amila fih, terhadap ilmu yang sudah diperoleh, mana yang diamalkan. Bapak Ibu semuanya selalu diingatkan, kita belajar bukan hanya untuk wawasan, kita belajar untuk diamalkan, Bapak Ibu. Karena nanti akan ditanyakan terhadap ilmu yang dimiliki, mana yang diamalkan. Wa an malihi, terhadap harta akan ditanyakan, min aina taksabu, dari mana dan kemana. Maka Bapak Ibu semuanya, setiap nikmat sekecil apapun mengandung konsekuensi. Maka pastikan kita menjadi orang yang beruntung dengan senantiasa bersyukur, yaitu mengubah setiap nikmat Allah menjadi ketaatan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah, tidak yang lain. Kita mungkin di dunia tidak berfoya-foya Bapak Ibu, tidak buang-buang waktu, memang kita disuruh ibadah. Kita istirahat nanti kalau sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ditanyakan oleh anaknya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika bertanya, wahai bapakku, kapan kita istirahat? Kita istirahat ketika kaki kita sudah menginjak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa untuk menjadi penduduk surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul Firdaus. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan sangat, semoga yang datang malam hari ini semuanya menjadi penduduk surga Firdaus. Allahumma amin. Resikonya pakai AC dingin tapi cepat kering ya Bapak Ibu. Kalau pakai AC gitu. Pokoknya kalau pakai AC itu udah penceramah mesti cepat kering. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke kitab kita ada di bagian Toharoh, di bagian yang kelima, yaitu subbab wudu, di masail yang ke-6 terakhir kemarin. Ini ada 8 masail yang hendak dipelajari di kitab Toharoh. Kita sudah sampai di masail ke-6. Masail ke-6 masih ingat membahas tentang apa kemarin? Membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau nawakid al-wudu, nawakidul wudu. Nawakid itu yang membatalkan wudu. Masih ingat ada berapa kemarin? Ingat insya Allah ya. Diulang saya bacakan. 1. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, apapun bentuknya. Ada orang tanya guyon, Ustaz, kalau saya buang hajatnya keluar emas, apa tetap batal? Tetap batal. Wong sektimen nih. Buang hajat, metune emas, kok batal tetap. Karena yang membatalkan adalah yang keluar dari 2 lubang, kubul dan dubur. Dalilnya sudah saya bacakan lengkap kemarin. Kemudian yang kedua, keluarnya najis dari anggota badan selain yang tadi, selain 2 lubang dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ini tidak di mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu hanya mengenal 2 ini aja. Jadi kalau keluar darah dari sini kok banyak pun nggak masalah di mazhab Syafi'i. Tapi di sebagian mazhab yang lain, sebagian dikatakan membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah jawalul akli, yaitu apa? Hilangnya akal. Hilang akal ya otomatis batal. Mabuk berarti mesti batal karena hilang akal. Dari sinilah kemarin kita bicara tentang hukum tidur. Ada yang Jumatan kemarin masih ngorok nggak? Jadi ya Jumatan itu kita harus siap jangan tidur. Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah itu menempati 2 rakaat di hari-hari biasa. Sholat duhur 4 rakaat. Maka 2 rakaat di dalam sholat Jumat, di dalam sholat duhur digantikan dengan khutbah, mendengarkan khutbah. Itulah mengapa kalau jenengan datang
lagi adzan jenengan langsung sholat, karena mendengarkan khutbah lebih utama dari menjawab adzan. Menjawab adzan sunnah muakkadah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sebenarnya ini cerita bagi orang yang rodo males, tekone telat. Harusnya kalau Jumat itu jangan datang sebelum khotib naik mimbar, Bapak Ibu. Sebagian riwayat mengatakan bagi siapapun yang telat datangnya maka absennya kosong, gugur kewajibannya, sah sholat Jumatnya, tetapi disoal pahalanya. Nah ini di Jogja sepertinya masih jadi PR ini. Saya naik mimbar isi kosong, begitu 5 menit penuh. Itu Bapak Ibu, jangan begitu Bapak Ibu. Jenengan sudah ngaji, pastikan jenengan datang sebelum khotib naik mimbar. Jenengan sudah sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, kemudian sunnahnya sholat 2 rakaat sampai khotib naik mimbar, itu sunnahnya. Boleh berapapun silahkan. Makanya semakin jenengan pagi semakin besar pahalanya, karena sholat jenengan makin banyak. Namanya sholat apa? Sholat mutlaq. Sholat mutlaq. Kemudian yang berikutnya kemarin adalah menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Orang lain kurang kemaluan orang lain itu tadi kemarin saya sudah cerita. Ibu memandikan anaknya, ini bisa jadi kan, anaknya putra sudah gede, udah kelas berapa itu, kelas 2, disuruh adus dewe, ibu ngedusi, nah, itu batal ibunya wudunya. Atau dokter lagi menangani pasien, kudu gelem ora gelem kudu nyekel, ayo batal kalau tanpa pelapis. Ada tambahan di madzhab Syafi'i khususnya menyentuh dengan yang bukan mahram, yang boleh dinikahi berarti tanpa pelapis maka hukumnya juga membatalkan. Kemarin saya contohkan, jika dengan ada anak kecil di gendong ibu-ibu, ini sing dicekel anaknya orang batal, ini sing dicekel pipine ibuke batal. Ini yo di gebui kali suaminya nanti. Ngopo-ngopo nih yang masjid nyekel-nyekel malahan. Kemudian makan daging unta. Dalilnya adalah ditanyakan ke Rasulullah, makan daging kambing bagaimana Rasulullah? Wudu kena ora kena. Makan daging unta wudu. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya ketika jenengan kumpul-kumpul sama orang banyak, tempat wudunya sithik berdodaharan. Nek jenengan nganggep berdahar ketahu itu repot banget, ketinggalan sholat, khususnya maghrib dan isya waktunya pendek. Ini sering terjadi. Misalnya diundang reunian ceramah, reunian ceramah, mulainya berasar. Ceramahnya biasanya di ujung, waktu ini mepet maghrib. Kemudian habis maghrib, sebelum maghrib kita udah makan. Kalau makan membatalkan repot banget nih. Jadi dengan wudune ngantri wong 100 wis tekan isan niku. Maka cukup berkumur-kumur. Cukup berkumur-kumur. Kemudian yang keenam adalah murtad dari Islam. Itu membatalkan wudu otomatis. Dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-5. Wa may yakfur, barang siapa yang kafir bil imani, dengan imannya, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguh sia-sia amalannya dan dia menjadi orang yang rugi. Ayat semisal ini banyak Bapak Ibu. Ayat semisal ini sudah kita bahas dulu. Ini soal tersendiri, bab tentang akidah. Nah itu sub pembatal wudhu insya Allah sudah bisa dipahami. Jadi jangan nggak bingung lagi. Kalau di luar yang tadi berarti tidak membatalkan. Baik, kita masuk ke masail yang ketujuh. Hal-hal yang wajib berwudu. Orang mukallaf artinya dibebani syariat. Coba Bapak Ibu, jangan perhatikan. Jangan kalau tahu tentang mukallaf, merinding, takut, sedih, harap, bersandar kepada Allah. Sebab jenengan ikuti yang mukallaf. Mukallaf artinya dibebani syariat. Beda dengan hewan Bapak Ibu, enggak mukallaf, enggak dibebani syariat. Beda. Kita
kita itu jin dan manusia dibebani syariat. Maka kalau jangan perhatikan Quran surah An-Naba, ayat terakhir ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu orang kafir itu melihat hewan itu setelah dikisos tahu nggih, dinolke. Jadi dengan itu kalau punya salah dengan orang lain nanti akan dikisos Bapak Ibu. Jadi selesaikanlah di dunia. Jangan sampai jadikan kondur punya utang kehormatan, utang harta, merendahkan orang lain. Nanti jangan akan ketemu pasti di sana, di kontoro. Sebelum masuk surga setiap kita akan ditemukan dengan orang yang bermasalah dengan kita. Itu yang dikatakan orang bisa bangkrut ya di situ tuh. Okay. Hewan bertanduk menanduk hewan tidak bertanduk. Hewan bertanduk hari ini menanduk hewan tidak bertanduk, mati hewannya. Bapak Ibu, nanti di sana akan ditemukan oleh Allah, di kisos namanya. Hewan yang tidak bertanduk dikasih tanduk oleh Allah, suruh menanduk hewan yang dulu nanduk, kosong kuni turoba, kemudian jadilah tanah. Jadi tanah kita beda Bapak Ibu. Makanya orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, saya tuh jadi kayak dia tuh loh. Jadi tanah kayak hewan. Enggak Bapak Ibu. Setelah dikisos kita akan masuk surga atau neraka. Kalau jenengan bawa amal banyak, sholatnya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, tapi jangan suka menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, menzalimi orang lain, hutang nggak bayar, bangkrut jenengan. Maka yang seharusnya ke surga bisa dulu mampir ke neraka, naudzubillah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Orang yang paham ini nggak akan jahat ke orang lain, takut rugi Bapak Ibu. Apalagi ini kalimat nih. Makanya dikatakan tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida. Karena ini tuh lidah tak bertulang. Nek kena silet pakai obat merah, betadin mari Bapak Ibu. Nek jangan nyakiti pakai lidah ini, subhanallah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh itu. Gitu apa nggih? Orang kalau disakiti hatinya, subhanallah. Makanya penjaganya dua, bibir, gigi, supaya nggak gampang keluar. Itu ayat yang dibaca oleh Rasulullah setiap kali mau menyampaikan, sebagaimana saya baca. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa qulu qaulan sadida. Pastikan ketika kita mengeluarkan kalimat yang benar saja. Janji Allah, jika kita bisa benar ininya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita. Masya Allah Bapak Ibu. Bayangkan hanya dengan kalimat ini kita bisa bangkrut di sana kalau hati-hati Bapak Ibu. Ini subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang mukallaf di sini disebutkan wajib berwudu untuk perkara-perkara berikut. Ayat semisal tadi itu banyak Bapak Ibu tentang wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba yang bisa di dalam Quran surah Al-Fajr. Tentang penyesalan orang-orang yang tidak beribadah banyak di dunia. Subhanallah. Jadi berikut ini disebutkan 3 amalan yang wajib di dalamnya wudu. Yang pertama tentu saja adalah sholat. Sholat. Nah ini sunahnya kemarin apa? Pendak sholat itu sunahnya. Jenengan maghrib di sini, habis itu jenengan maca Quran sampai isya belum batal, boleh nggak langsung isya? Boleh. Tapi sunahnya apa kemarin? Ngulang wudu sunahnya. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, marfu artinya apa? Hadisnya sampai ke Rasulullah, marfu. Kalau mauquf berarti nggak sampai ke Rasulullah, hanya sampai ke para sahabat saja. Kalau hadisnya marfu berarti insya Allah sahih. Kata Ibnu Umar, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil curian. Teks Arabnya bunyinya adalah la tuqbalu sholatun, tidak diterima sholat seseorang bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sodaqotun min ghululin,
dan tidak diterima sedekah dari ghululin. Ghulul itu harta khianat, terjemahnya harta yang diperoleh dengan cara yang khianat. Contoh korupsi itu nggak diterima Bapak Ibu. Dengan awet duit 20 miliar hasil korupsi nggak diterima, karena kata Rasulullah wala sodakotun min ghululin, tidak diterima sedekah seorang dari ghulul. Subhanallah. Jadi makanya harta itu pertanyaan tadi apa? Dari mana dan kemana? Dari mana nih yuk ditakoni, kemana yuk ditakoni. Jangan bikin Ustaz, tapi aku hartanya orang oke. Jadi kan punya uang 10.000 ditanya dari mana kemana Bapak Ibu. Subhanallah, saya kadang-kadang kalau Bapak mengingat ini tuh takut Bapak Ibu. Awet dhewe sandal kanan podo kanan dihisab Bapak Ibu. Jangan pula sandal kanan podo kanan tersia-sia kan nggak dipakai. Nggak dijelaskan tentang peruntukannya, ditanyain besok Bapak Ibu. Apalagi kabinnya jenengan sing apik, mobilnya jenengan sing mewah, omahe jenengan sing magong-magong, tanah jenengan sing ngombo. Subhanallah. Makanya urutan orang masuk surga bagaimana? Berdasarkan dalil. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Orang miskin di antara kalian masuk surga setengah hari lebih dulu dibandingkan orang kaya. Setengah hari itu 500 tahun. Buatan setengah dino kaya dewe nih. Sehari di sana identik dengan 1000 tahun di sini. Orang miskin itu masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang kaya. Sebab orang kaya itu hisapnya banyak. Memang iya, orang kaya kalau lolos hisapnya tinggi kedudukannya, tinggi. Ning rada suwi bisa we. Wong miskin ora apa hisap les langsung. Nggih, ora kokean takon. Subhanallah. Jadi gitu nggih, urutannya gitu yang benar nggih. Rasulullah dulu, kemudian orang-orang miskin di antara kalian, orang-orang yang jihad fisabilillah. Nggih. Jadi bukan dulu-duluan yang mana, bukan Bapak Ibu. Itu hikayat namanya. Cerita hikayat, bukan berdasarkan hadis. Yang benar begitu itu. Makanya pentingnya dai itu belajar banyak, ini penting supaya tidak sampai keliru menyampaikan. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wa la sadaqatun min ghululin. Jadi yang pertama salat jelas. Ibu-ibu nggak boleh jenengan wakil nduk, kowe sing wudu yo, aku sing tak salat mboten angsal. Karena wajib masing-masing harus berwudu. Yang kedua adalah tawaf atau tawaf di Baitullah. Baik yang sifatnya fardu maupun sunnah. Makanya ini yang sering diceritakan kalau orang umroh itu suka paling pusing mikir kayak butuh pas tawaf, aduh aku wis 3 putaran ngentut piye. Nah ini makanya berdoa Bapak Ibu. Sunnahnya dilakukan, jangan over minum. Kalau minum ya zam-zam. Kalau zam-zam kan ionik, nggak langsung dikeluarkan kalau zam-zam. Jangan pakai minuman hotel kalau jangan mau tawaf. Kalau minuman hotel air biasa. Nanti jenengan jarang nguyah-nguyuh terus. Kemarin waktu bareng saya juga ada yang kayak gitu. Waduh Ustaz, orang kuat Ustaz, 5 putaran. Tahan. Nahan itu makruh, tapi kalau dia batal dengan keramaian seperti itu mumet. Mulai jikuk dewean, orang sing ngonconi pripun. Saya kemarin membimbing 2 orang, mbah-mbah. Tahan, ojo beser, tahan. Cekelan saya wis. Subhanallah. Karena tawaf mewajibkan dalam kondisi suci. Adapun sa'i bagaimana? Enggak. Baik di sini sebutkan yang pertama salat, yang kedua adalah tawaf. Dijaga alat tawaf. Ada orang yang, aduh Ustaz, saya mau umroh lagi Ustaz. Kenapa? Kata aku ngentut Ustaz. Subhanallah. Nah ini persiapan, itu soal persiapan. Apa dalilnya? Dikatakan at-tawafu haulal bait, tawaf di seputar al-bait, Masjidil Haram, mislus salat, seperti salat. Salat tadi mewajibkan wudu, berarti tawaf membutuhkan wudu karena bahasanya mislu itu seperti atau semisal. Berputar atau tawaf di sekitar Masjidil Haram mislus salat, seperti salat, berarti mensyaratkan wudu. Hanya ada keterangannya nih, illa annakum tatakallamuna fih, tetapi kalau tawaf dengan esi entuk kekondoan. Yuk, kalimatnya begitu.
Nek salat jenengan angsal mboten? Allahu Akbar. Pak iki mau masak apa, Pak? Batal jenengan nggih. Jadi katakan illa annakum tatakalamuna fi, jenengan masih boleh ngomong ketika tawaf. Jenengan sama istri berputar, Bu, iki misalnya boleh. Ya. Anjurannya adalah zikir. Jadi makanya ada zikir panduan. Walaupun secara teks tidak ada yang harus ini, enggak ada. Itu ijtihadnya para ulama dan itu jangan bisa ikuti karena itu baik. Okay? Ini kalau misalnya jangan punya keperluan ngobrol, misalnya tiba-tiba ada kelingan anak misalnya, Bu, ayo anak ibu kabarnya, itu nggak di situ ngobrol kayak gitu boleh. Bahkan dikatakan, faman takallama fih, barang siapa yang kemudian berbicara ketika tawaf, fala yatakallamuna illa bi khairin, jangan berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Nah ini bedanya dengan sholat. Awalnya dikatakan mithlu sholat, seperti sholat sebagai hukum, berarti butuhnya wudu di dalam tawaf, tetapi kata Rasulullah, nek tawaf isi entuk omongan, berarti karena di sini sifatnya illa, berarti nek sholat orang itu omong-omongan. Itulah kenapa ada takbiratul ihram. Artinya apa? Takbir yang mengharamkan. Ihram artinya apa? Mengharamkan. Baju ihram itu loh. Pakai baju ihram langsung tidak boleh sekian aturan. Gila bagi. Berarti orang pakai baju ihram, berarti orang yang pakai baju dengan baju itu mengharamkan sesuatu. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang tadinya halal. Sebelum sholat, jenengan boleh ngobrol. Pak, iki mau jenengan tidak panggil motor. Bu, jenengan masak nopo, Bu? Masak kacang. Begitu takbiratul. Allahu Akbar. Haram semua itu. Orang itu jenengan masak apa, batal. Makanya namanya takbiratul ihram. Boleh lagi kapan? Ketika sudah salam pertama. Itu sudah, jenengan sudah boleh ngomong lagi. Takon-takon untuk meneh, gitu. Dalam pandangan fikih seperti madzhab Syafi'i, tambahan kitabnya dikatakan karena tawaf disamakan kedudukan dengan sholat, maka pelakunya disarankan untuk bersuci dari hadas dan najis. Namun keringanan atau rukso diberikan di mana jemaah diperbolehkan berbicara seperlunya dengan catatan hanya membicarakan hal yang baik-baik saja. Itu nggih. Jadi nek lagi tawaf aja ngomong sing ora bener. Saya meneh ngomong yang rofat, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ingat ayatnya nggih. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu perintahnya. Jangan rofat, jangan fusuk, jangan jidal. Guru-guru kamar mandi jorok-jorokan. Kok sih ora itu pahala haji niku. Nggih. Yang ketiga, menjadi wajib untuk berwudu adalah menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa penghalang berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat ke-79, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah disentuh kecuali para hamba Allah yang suci. Ngaten nggih? Nah, ini nanti definisinya apa maksudnya menyentuh tanpa pelapis mushaf Quran. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassuhul Qur'anan illa tahir. Tidak menyentuh Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa maksud menyentuh mushaf Quran? Ada Quran enggak? Quran itu termasuk di dalamnya adalah kulitnya. Karena sampul itu mengikut hukum Qur'annya. Sampulnya bukan Quran yang tebal itu, tetapi hukumnya mengikuti hukum yang hukum isinya. Makanya jenengan nggak boleh dalam kondisi jenengan nggak suci kok pegang walaupun hanya kulitnya, nggak boleh. La yamassuhu ilal mutahharun. Quran surah Al-Waqi'ah ayat ke-79 jelas. Maka kalau jenengan dalam kondisi tidak bersuci, jangan pegang Quran. Jenengan sebaiknya wudu dulu, baru kemudian jenengan pegang Quran. Nah, hukum-hukum yang berentetan tentu saja sangat banyak turunannya. Nanti sambil jalan kita sambil bahas di tanya jawab insya Allah.
Baik, kita masuk masail yang ke-8. Ini masail yang terakhir dalam bab wudu. Bab wudu adalah bab kelima di dalam toharoh. Kita belajar kitab fikih ada 14 bab. Kalau di Muyasar, di Madzhab Syafi'i ada 16. Bab pertama adalah toharoh. Kita udah belajar dari mulai definisi sunah-sunah fitrah dan ini yang kelima. Yang kelima adalah bab tentang wudu. Di dalam bab wudu ada 8 masail. Inilah masail yang ke-8. Masalah yang ke-8 adalah hal-hal yang disunahkan berwudu. Tadi kan yang wajib wudu, sekarang yang disunahkan. Wudu disunahkan dan dianjurkan dalam keadaan berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, ketika berzikir kepada Allah Ta'ala dan ketika membaca Al-Quran. Ini adalah bagian dari kesempurnaan adab. Kesempurnaan adab, bukan adab, adab. Jadi ketika dengan zikir enggak wajib dalam kondisi suci, tapi afdoliyahnya jenengan dalam kondisi suci. Inilah makanya penghafal Quran itu biasanya menjaga wudu otomatis. Suatu ketika saya ditanyain orang, habis ngobrol sholat Jumat itu, saya kalau pulang terus wudu dulu. Ternyata ada yang perhatikan Bapak Ibu. Insya Allah secara umum kalau anak pondok kan memang menjaga wudu biasanya. Jadi itu kebiasaan yang bukan hal aneh, bukan sesuatu yang pantas dipamerkan istilahnya itu. Tapi ternyata dia yang perhatikan, Ustaz jenengan kok habis ngobrol wudu kenapa kan nggak mau sholat? Oh iya, itu namanya jaga wudu Pak. Karena nanti di mobil saya baca Quran. Jenengan tanya ke anak-anak, ke istri saya, kalau di mobil ya umi-uminya ya Quran lah, apalagi kalau nggak ngobrol sama keluarga ya Quran. Inilah pentingnya punya hafalan. Kalau punya hafalan, dari saya berjalan dari sini ke Klaten misalnya, ya dapat lumayan, bisa dapat 2 juz, 1 juz, 1,5 juz. Saya ke Cilacap misalnya 5 jam bisa dapat 4 juz, ya kan? Baca terus, bunyi terus, gitu. Nah, ketika bunyi, afdolnya pakai wudu. Makanya inilah pentingnya Bapak Ibu. Kalau jenengan punya hafalan, itu jenengan akan termotivasi terus untuk menjaga wudu. Baik, yang kedua, pada setiap sholat. Kata setiap berarti di masing-masing tadi yang saya sebut sebelumnya. Karena Rasulullah SAW selalu melakukannya, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah disebutkan karena Nabi SAW yatawaddo'u inda kulli sholah. Inda setiap-tiap kuli itu tiap-tiap inda di sisi kuli sholat. Artinya Rasulullah punya kebiasaan tiap-tiap sholat wudu walaupun urung batal. Nah, itu Bapak Ibu. Biasanya kan orang tanya, aku urung batal kok. Ya enggak apa-apa juga, monggo. Tapi nek jenengan kemudian wudu, maka jenengan sedang menambahkan pahala. Kan ora rabot. Ini tempat wudu. Nah, begitu. Siji olahraga, orang tua kadang-kadang menang gue kan kena kuk sikile suwi malah semutan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara hikmah banyak banget. Kalau jangan lakukan sunnah pasti hikmahnya besar, pasti hikmahnya besar. Kenapa kok dadak wudu sunnah? Enggak memberatkan Rasulullah. Nek wegah abot ya ora apa-apa. Ning nek apik. Tapi bahasanya di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli shalah. Nah, ini kita tiru Bapak Ibu semuanya. Kita berusaha meniru. Kemudian, lalu kalian sendiri apa yang kalian perbuat? Ia menjawab, kami mengerjakan semua sholat dengan satu wudhu. Ini sahabat ini. Maka sejak itu kemudian sahabat meniru perilakunya Rasulullah untuk tiap-tiap kali sholat wudhu. Saya tanya kepada panjenengan, adakah di sini yang setiap kali sholat wudhu? Atau nek orang batal orang wudhu? Sepertinya yang kedua, sepertinya. Sekarang sudah tahu ilmunya. Ilmu bukan hanya didengarkan, tapi diamalkan. Waktu kita sempit, waktu kita sudah sepuh, udah mau pulang, ada sunnah dilakoni, mumpung masih ada kesempatan. Nambahlah pahala lumayan. Yang ketiga, disunahkan wudu bagi orang yang junub jika ingin kembali mengulangi nananinanya. Nananina tahu?
Nananina. Karena udah dewasa semua di sini. Jadi saya bahasakan pakai nananina saja lah. Atau iltaqaul khitana ini, wah indah banget ya. Pertemuannya dua khitan, bahasa hadis itu begitu ya. Iltaqaul khitana ini, pertemunya dua khitan. Ya, nek ketemu nek coro bahasa Indonesia bersetubuh oleh medeni. Dalam bahasa hadis iltaqaul khitana ini, jika bertemu dua khitan, maka setiap kali jenengan mau mengulangi ini cerita orang muda Pak Abu, mohon maaf, jenengan udah sepuh ya boro-boro ngulang-ngulang lah. Sudah tua semua ini sepertinya. Ini cerita anak muda, ini masih ada yang masih muda nih. Yang masih muda, itulah tenaga masih kuat, masya Allah nih, Allah berikan keberkahan. Kemudian ingin punya anak, rajin di awal malam sudah arep ngulangi meneh, itu sunahnya wudu dulu, ojo grocol geracul ra karo-karuan, nanti anaknya nggak soleh repot. Pinter lu malaan, subhanallah. Subhanallah. Tapi kalau Pak Ragil kayaknya pinter lu cuma ininya aja, aslinya. Ini khusus yang muda-muda nih. Jadi atau ingin tidur, nah ini sunnah juga nih. Jadi kalau jenengan menjelang tidur, maka jenengan wudu. Nah ini ada soal. Berdasarkan pembatal wudu, menurut mazhab Syafi'i bersentuhan dengan istri juga batal. Tidak disebut dingin tadi, karena tadi yang saya bahas kitabnya kitab Muyasar. Muyasar itu cenderung ke mazhab Hambali. Kalau jenengan yang dibaca kitab Matan Abu Suja yang saya bawakan sebelumnya itu disebutkan di situ pembatal diantaranya bersentuhan dengan istri dengan atau tanpa syahwat. Sementara jenengan tahu sunnah hendak tidur itu wudu, berarti Bu engkau turunnya dua-duaan yo, sebab bersentuhan batal. Ya mohon maaf, malam ini peturunnya sebelah kono, aku sebelah kene, sebab lagi praktek sunnah wudu sebelum tidur. Nek senggolan batal. Maka saya sama istri biasanya praktek nih, kita pakai mazhab Hambali dalam kasus tidur ya. Jadi ini akunya kalau kue yora batal. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Bukan untuk bermaksud meringan-ringankan. Seperti orang-orang Indonesia kalau ke tawaf biasanya pindah mazhab. Karena kalau nggak angel, jerbatal terus. Ini itu jadi agama ini ringan. Bukan dijadikan prasmanan, bukan, tapi kita boleh untuk memudahkan dalam satu situasi, gitu, Jadi berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, tsumma arada an yauda, falyatawadu bainahuma wudu'an." Artinya jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian ingin mengulanginya, hendaklah ia berwudu di antara keduanya. Ini diingatkan kepada para menantu, Bapak Ibu, dengan ingin punya keturunan soleh, nek corong gawene wiwis orang nyunah, terus anaknya jadi anak koyo setan, ojo protes. Makanya kalau jenengan lihat tentang konsep rumah tangga, Bapak Ibu, seorang tabi'in mengatakan, saya itu lulek berbuat baik sama kamu itu ketika kamu kecil, sohir, ketika kamu gede, dan ketika qobla antuladu, begitu. Dan saya ini berbuat baik sama kamu sebelum kamu lahir. Anaknya bingung, loh urung lahir kok gawe apik karo aku, maksudnya Pak? Maka orang tuanya mengatakan, saya memilihkan calon ibumu yang solihah agar engkau tidak malu punya ibu kayak dia. Berarti dia berbuat baik sama calon anaknya sebelum anaknya lahir. Gini bagi, digolek ke ibu sing apik maksudnya. Ini kau coba. Para ulama itu masya Allah telitinya kalau mau berbuat, saking takutnya kalau keliru.
Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur dalam keadaan junub, ia berwudu seperti wudunya untuk sholat sebelum tidur. Dan dalam riwayat lain darinya jika ingin makan atau tidur. Jadi hadis ini menyebut kalau dalam kondisi junub belum sempat mandi jenengan, adem ya Ustaz, arep adus yune jenengan badhe sare wudu. Karena ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika ingin makan atau tidur juga Rasulullah wudu. Wah, banyak sekali ternyata sunnah wudu. Coba kalau jenengan mau praktek ini, pantas jenengan jadi orang hebat. Sebab jenengan selalu dalam kondisi disucikan. Masya Allah, kalau jenengan hubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, gerentes kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Nanti Bapak Ibu semuanya, kita tuh diberi kesempatan sebenarnya. Jenengan tuh boleh loh bekerja sama dengan jin. Tapi resikonya jenengan menjadi orang yang belangsak. Maka akan ada orang-orang yang selalu disucikan oleh Allah. Nah, ini diantaranya jenengan menjaga wudhu ini. Apalagi kalau udah sepuh, udah tua, di mana antara hidup dan mati itu lah tipis banget. Pastikan wudhu terus jenengan. Mbok pucuk-pucuk. Saya minggu ini kehilangan 2 teman 49 tahun Bapak Ibu. Yang satunya kanker payudara, yang satunya sehat-sehat saja, tahu-tahu meninggal dunia. Coba Bapak Ibu, apalagi kita yang sudah tua. Kita ingat Quran surah Luqman ayat ke-34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah. Tidak satu pun di antara kalian, walaupun dokter hebatnya kayak apa, enggak ngerti tentang apa yang hendak terjadi 1 menit, 2 menit, 1 jam ke depan. Enggak ada yang ngerti. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jangan enggak akan tahu dengan cara apa dan di mana jangan meninggal. Subhanallah. Kata Rasulullah, karena idza arada an yanama wa huwa junubun tawadu awudu ali salat qabla an yanama. Adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin tidur dalam keadaan junub, ia berwudu seperti wudunya untuk salat sebelum tidur. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan fa arada ayakula. Demikian juga ketika hendak makan. Betapa banyaknya praktek wudu Bapak Ibu. Yang keempat, wudu sebelum mandi. Ini sunnah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari junub, ia memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jadi wudu sebelum mandi janabah hukumnya sunnah. Karena sebagian yang mengatakan wajib, bukan. Ini sunnah. Islam selalu meringankan buat kita Bapak Ibu. Dalam kondisi dengan air enggak banyak, ya sudah. Definisi mandi besar adalah sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Itulah mandi besar. Jadi jenengan liwat teng pinggir kali, cebur, teles kabeh, jenengan niat mandi besar sah. Karena apa? Mengalirnya air ke seluruh badan. Tapi bicara sunnah, sebaiknya seperti tadi, seperti Rasulullah, ada ngambil airnya, kemudian wudunya, membasuh kemaluannya dulu dari sebelah kanan. Tapi bicara sah, definisi mandi janabah adalah sailanul ma, mengalirnya air ala di atas jami'il, semua anggota badan kita. Berarti nek teles kabeh maka sudah sah. Maka saya masih ingat dulu mbah saya, Mbah Kakung, Kiai, kepala KUA, suka ngajari saya. Ini Arab sholat rasah kudu ribet. Iki mbah iki, adus, teng sawah niku lak enten sumur sing bening niku. Oh, biu. Niku jenenge adus katanya. Saya waktu itu belum mudeng banget. Oh, maksudnya dewasa, sailanul ma ala jami'il badani. Oh, ini maksudnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza akhtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yafiqu biyaminihi ala shimalihi dan seterusnya yang sudah saya baca artinya tadi.
Kemudian yang kelima, ini tadi yang kelima ini khusus, ini sebenarnya sudah disebutkan tadi, yaitu ketika hendak tidur. Dalilnya adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, berwudulah seperti wudumu untuk sholat, kemudian berbaliklah di atas sisi kananmu. Di mana? Berarti kaya wong apa? Kaya wong apa? Kaya wong mati toh niku. Nah, itu makanya tidur itu mati kecil. Jadi kan kalau yang paham tentang definisi tidur, masya Allah, nangis. Saya termasuk orang yang bercita-cita kalau meninggal itu seperti meninggalnya Rasulullah. Rasulullah meninggal di mana? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Gini bagi, gini bagi. Maka sering saya ajarkan praktek latihan bapak-bapak ibu-ibu. Nanti pulang ke rumah, jangan di pangku sama istri, ditalkin la ilaha illallah. Pak muni pak, wantun buat jangan. Itu kebiasaan saya tiap hari sama istri kayak gitu itu. Tanya ke anak-anak, saya biasa meletakkan kepala saya di pangkuan istri saya, kemudian latihan ditalkin la ilaha illallah, begitu. Nanti praktek ini bapak-bapak pulang ke rumah. Ini ilmu dipraktekkan ini. Oh, nek jenengan merasakan itu nanti jenengan tentrem. Masya Allah. Maaf ya ini kebiasaan bapak ibu semuanya, ini saya praktekkan betul setiap hari. Saya setiap hari minta maaf sama istri nggak kurang 3-4 kali, khususnya menjelang tidur. Maaf ya ini ayah ada salah-salah. Ini saya minta maaf betulan bapak ibu. Dulu waktu awal istri saya bilang, orang pamitan toh ya, orang mati toh ya, ketakutan. Tapi sekarang udah menjadi kebiasaan, dan saya memang biasa untuk menjaga keakraban dengan itu, meletakkan seperti itu. Gantian gue ini di pangkuan saya tak talqin la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling kita inginkan nanti ketika meninggal dunia. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Hadis kedua, man mata, barang siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lamu, sementara dia paham betul, mengerti betul tentang kalimat la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Maka kita harus kebiasaan Bapak Ibu. Maka di antara doa saya Bapak Ibu, ya Allah, saya nggak mau meninggal di ruang ICU, saya nggak mau. Kerumunan subhanallah, dewean. Kadang-kadang nek dokter orang ngantuk, nek dokter pas ngantuk udah mau keluarganya urung diceluk, sing nalkin sopo. Jangan-jangan nanti kita tiru-tiru terus mati. Subhanallah. Saya paling sedih kalau melihat orang mau meninggal dalam kondisi di ruang ICU. Kemudian keutamaan wudhu sebelum tidur. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Nanti jangan enggak tidur, dipraktekin. Bismillah. 1. Didoakan malaikat. Jenengan itu doanya ora pati makbul. Malaikat doain jenengan nek jenengan sare dalam kondisi wudhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nek jenengan bicara Ibnu Abbas, langsung jangan mikirin apa, ini anak muda yang sangat pintar, mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Orang muda tetapi menjadi ahli tafsirnya para sahabat. Dialah orang yang mengabarkan tentang tafsir An-Nasr tadi. Apa pendapatmu tentang surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Maksudnya para sahabat, ini Rasulullah sudah hendak berakhir, menangislah para sahabat. Itu buah dari doanya Rasulullah untuk Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini menjadi anak yang fakih dalam ilmu agama. Itu doa kita ke orang tua kita, ke anak begitu nggih. Allahumma ya Allah, jadikan anak saya fakih di dalam ilmu agama. Makanya nama anak saya namanya Abdullah Fakih. Itu dari ini. Abdullah itu hamba Allah, fakih itu pintar agama maksudnya. Ya, alhamdulillah SMP pun purunadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah sampai gede jadi anak soleh. Dikatakan ketika jenengan dalam kondisi wudu, maka malaikat berdoa, kalimatnya mengatakan Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan. Dalam riwayat dikatakan malaikat berada di dalam
baju kita. Tentu saja itu makhluk gaib nih. Keterangannya adalah di dalam baju kita tidaklah dia berhenti berdoa begini kecuali sudah yastaikid, ketika sudah bangun. Doanya Allahumma gfirli abdika fulan, ya Allah ampuni fulan ini. Kenapa? Dia mengatakan fa innahu, sesungguhnya dia bata tidur dalam kondisi tahirun, dalam kondisi suci. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni Pak Abu, ya Allah, sebab Pak Abu tadi ketika hendak tidur lagi dalam kondisi suci. Ampuni ya Allah, terus sampai jenengan bangun, hatta yastaikid, sampai jenengan terbangun. Bayangkan Bapak Ibu, pantaslah orang yang meninggal dalam kondisi wudu tidur maka dia sudah disucikan. Luar biasa Bapak Ibu, Masya Allah, ini dimensinya tuh ukhrawi. Di samping dasar yonek wudu niku tentem bersih, juga ada efek luar biasa. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, di zaman ini kematian itu bisa terjadi mendadak. Begitu banyak orang yang berangkat tidur nggak bangun lagi, itu banyak Bapak Ibu. Maka pastikan jenengan sebagaimana sholat, kata Rasulullah, solu sholata muwadiin, sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang hendak berpisah, maunya hendak mati. Demikian juga tidur, jangan membayangkan mau bangun, itu namanya angan-angan. Di Masjid Ar-Royan kita sedang bahas tentang tamasya ke negeri akhirat, subbab angan-angan. Angan-angan, angan-anganku suk tangi, belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Saya hampir setiap bulan kehilangan jamaah, hampir setiap bulan saya kehilangan jamaah. Satu tuh temannya Pak Prabowo kemarin, Pak Sugeng juga barusan meninggal. Satu dulu duduknya di sana kelihatan, sekarang sudah nggak ada. Itu berjalan terus. Saya di tempatnya Pak Prabowo itu udah masuk tahun ke-8 kalau nggak keliru. Pekanan setiap hari Rabu pagi, udah 8 tahun. Sudah berapa orang yang meninggalkan saya tuh? Dari mulai Pak Tufar dulu, Subhanallah. Dan jenengan juga sedang menunggu absen, Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Gini Bang, sadar-sadarlah Bapak Ibu semuanya. Jadi akan dimintakan ampunan, dan ini penting buat kita. Bapak Ibu semuanya, yang paling kita inginkan adalah pulang dalam kondisi sudah diampuni. Tidaklah orang masuk surga kecuali semuanya sudah diampuni dosanya. Enggak bisa Bapak Ibu semuanya masuk surga masih bawa dosa, enggak bisa. Kalau jenengan masih punya dosa, masuk neraka dulu dikumbah. Maka kita ingin diampuni, pulang diampuni. Jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Imran 133 sampai 136 terkait dengan penduduk surga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas alladzina idza fa'alu fahisan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Tuh, orang yang ketika berbuat salah langsung ingat Allah dan dia minta ampun langsung, nggak pakai tunggu-tunggu, khawatir belum minta ampun mati Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau jangan punya anak-anak yang sekarang masih jauh dari agama, doain, ya Allah ampuni anak saya, ya Allah sayangi anak saya, ya Allah. Kadang anak-anak zaman sekarang pengaruh berbagai macam hal sehingga kadang-kadang jauh dari harapan orang tua. Kita menghadapi tantangan zaman luar biasa. Ayo, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, begitu. Mudah-mudahan ampunan Allah datang dan dia jadi anak baik akhirnya. Karena kalau kita meninggal, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yad'ulahu, yang selalu mendoakan kita, itu yang kita ingin. Apalah artinya di profesor, di doktor, nih orang ilmu agama, apa artinya Bapak Ibu? Nggak ada artinya apa-apa. Kita ingin anak kita jadi orang pintar sekaligus jadi orang yang alim. Kemudian keutamaan wudu sebelum tidur, meninggal dalam keadaan fitrah. Dalilnya, kata Rasulullah SAW, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, nah ini salah satu referensi doa sebelum tidur selain doa yang pendek yang jangan hafal. Doanya jangan gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Niku bener niku bener jenengan pun ngaji tambahi. Nah, di antaranya nih, jika engkau mendatangi tempat tidurmu maka wudulah seperti wudu orang mau sholat, lalu berbaringlah di atas sisi kananmu. Jika kamu meninggal dunia di malam itu, kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Nah, nanti di sini ada di hadis yang panjang ada doanya. Idza ataita majja'a fatawaddu'a wudu'aka lis-sholat. Ketika jenengan hendak tidur, wudulah seperti wudunya orang sholat. Kemudian
meletakkan di tadi sebelah kanan nggih. Kemudian bacalah qul, kata Rasulullah, ini doanya ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhiya ilaik, dan menyerahkan menghadapkan wajahku kepadamu. Fawwadtu amri ilaik, dan saya serahkan urusanku kepadamu semuanya. Rohbatan wa rohbatan ilaik. Saya berharap, saya takut, itu hanya kepadamu saja ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan seterusnya. Nah, ini doa ini jenengan hafalin, nggih. Bukan hanya bismika Allahumma ahya bismika mutok, nggih. Karena ini doa ini lebih dasar lagi, nggih. Ustaz sudah tua, Ustaz ngapalang ilmu diwaca. Makanya punya print-printan, diwaca. Coba punya HP, baca. Enggak apa-apa. Niat berdoa. Jika engkau meninggal dalam kondisi seperti itu, maka jenengan meninggal dalam kondisi fitrah. Nah, itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, selesailah subbab tentang wudhu. Sudah 8 masail kita bacakan. Sekarang jam 20:22. Mau sesi tanya jawab atau saya bacakan tanya jawab yang sudah masuk? Mau tanya? Boleh, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama, Bu. Nama Bu Sari dari Mancasan. Oh, Bu Sari dari Mancasan, nggih, Bu Sari. Mau tanya Ustaz, kita kalau tidur itu udah wudu. Tapi kalau lagi doa, kadang-kadang selesai doa kan belum tidur. Itu udah kentut, apa kita harus wudu kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Sari, pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Semoga pertanyaannya menjadi jariah kalau dijawab, ya. Karena hukum asalnya sunahnya berwudu, berarti kalau batal harus wudu lagi. Ngulang, aduh dah ngopan-ngopan Ustaz. Nah, itulah jutu pahalanya. Jenengan sedang diberi kesempatan berpahala lebih banyak. Pahala sabar tangine, pahala melakune, pahala wudunya ulang. Itu makanya Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan. Setiap kejadian kalau sudut pandang kita benar, itu akan nyaman. Lah nih kalau kita nggak pakai ilmu, alah malah ngentut meniki piye oleh sobgah lah, turu wae. Bisa begitu kan? Pilihannya nggak begitu. Ini kesempatan Allah kirimkan, saya dibuat kentut lagi supaya saya bangun lagi, supaya saya wudu lagi, supaya saya berjalan. Setiap jalannya itu berpahala. Bayangin. Kemudian jangan ulang wudu, kemudian berdoa lagi, tambahan pahala. Mungkin Allah hendak menambah kedudukan jenengan di yaumil akhir kelak. Itu kacamatanya harus positif. Ngaten Ibu Sari. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asifuddin dari Kriya Hinggil. Yang mau saya tanya, yang tadi sunnah wudu adalah sebelum mandi junub kita wudu. Kemudian itu kan membersihkan 10 tubuh. Salah satu yang kita akan wudu lagi setelah mandi junub atau mandi di awal sebelum junub itu sudah sah. Masya Allah. Terima kasih. Jasa kalau heran Mas Asifuddin. Saya panggil Mas aja, masih muda kok. Beliau olahragawan yang luar biasa. Masya Allah. Saya suka melihat jalan-jalan. Ibu-ibu semuanya, mungkin saya ulangi pertanyaannya Mas Asifuddin. Gimana kok? Kalau kita mau mandi junub, mandi janabah, berarti mengangkat hadas besar, ini maksudnya kan. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudhu, hadas besar diangkat dengan mandi janabah. Hukumnya mandi janabah otomatis mengangkat hadas kecil. Wudhu hanya mengangkat hadas kecil. Mandi janabah mengangkat hadas besar, otomatis mengangkat hadas kecil.
Sekarang ketika kita lagi mandi besar, otomatis membersihkan seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung rambut, termasuk memegang kemaluan. Nih, tadi dikatakan Ustaz katanya megang kemaluan batal wudunya. Di dalam proses mandi besar, rangkaiannya diantaranya adalah membersihkan kemaluan. Jadi seluruh rangkaian proses dalam mandi besar itu termasuk pegang kemaluan, tidak membatalkan apa-apa. Mandi besarnya secara keseluruhan termasuk membasuh kemaluan, yang menjadi bagian dari sunnahnya mandi besar adalah mengangkat seluruhnya, sehingga ketika jenengan sudah mandi besar enggak perlu wudhu lagi, langsung sholat. Tapi kadang-kadang gini, Ustad, tapi aku nek bar mandi besar koyo ngecas sithik Ustad. Nah, itu kalau itu berarti harus wudhu. Setelah selesai mandi besar kok koyo ngentut atau beneran ngentut, tapi nek pendak jenengan kok koyo ngentut, itu was-was syaiton, jangan diikuti. Kalau cuma sekali-kali nggak masalah. Ngaten nggih. Jadi hukumnya adalah mengangkat hadas besar otomatis mengangkat hadas kecil, nggak perlu wudhu lagi, Pak. Nggih. Jenengan sudah tentrem insya Allah dengan pengetahuan ini, karena banyak juga yang tanya tentang itu. Ada lagi ibu-ibu? Ada. Monggo Pak mari. Nggih. Nggih. Betul. Di antara yang membatalkan, jadi pertanyaannya ngatain ibu-ibu, kita menjelang tidur wudhu, kemudian apakah ketika kita bangun tidur berarti wudhu sudah batal? Iya. Setelah kita bangun, kita hendak sholat, misalnya nggak boleh kita langsung sholat, harus wudhu ulang. Statusnya wudhunya sudah batal ketika bangun. Kalau di dalam tidur tuh rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena an salasatin, dari 3 keadaan. Ini berkaitan dengan pertanyaan jenengan ya. Diangkat pena rufi al-qalam, diangkat pena an salasatin, dari 3 keadaan. Diangkat pena maksudnya paham Bapak Ibu? Mboten dicatat. Jarene nek turu batal, ya jenenge turu batal, tapi enggak dicatat. Enggak dicatat itu berarti nek ngono berarti aku wudune begitu turu merem berarti batal aku pada karo turu ora wudu, bukan. Karena begitu jenengan lep maka diangkat pena an salasatin, dari anak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia mimpi, sampai dia bali, belum dianggap niku. Kemudian orang yang majnun hatta yakil, orang yang gila sampai normal lagi. Kemudian orang yang tidur hatta yastaikid, sampai bangun. Itu Pak, berarti sepanjang tidur jenengan statusnya status wudhu, sebagaimana wudhu ketika menjelang tidur. Tetapi begitu bangun, karena kita sudah tidur berarti sudah batal. Ngaten nggih? Insya Allah menjawab. Ada lagi? Monggo Pak. Ada. Ya, monggo Pak Imam. Saya Imam Hambali dari Masjid Baitur Rahim Blok 8. Iya Pak Imam, Masya Allah. Sedikit di luar konteks. Tadi dikatakan wajib berwudu untuk perkara-perkara sebagai berikut. Tadi yang poin 3, menyentuh mushaf. Nah itu berdasarkan hadis, atau kalau misalnya hadis nggak salah tadi ya, berdasarkan ada 2 tadi dalilnya lagi. Quran surah Al-Waqiah, la yamasu illal mutahharun, tidak dipegang kecuali oleh orang yang suci. Kemudian yang kedua adalah hadis dari tidak dipegang kecuali dalam kondisi tohir. Pertanyaan saya, setahu saya Muslim bin Affan, betul, itu apa tuh linknya itu banyak keterkaitan. Terima kasih. Wah, sadurunge ora ono kok, ya kan? Hukum, makanya gini, Al-Quran itu ada asbab nuzul. Al-Quran turun selama 22 tahun lebih, seiring dengan kehidupan Rasulullah nanti ada asbab nuzul. Ayat ini berkait dengan ini, maka turunlah ayat ini. Misalnya, contoh misalnya pada kasus kita kemarin datang ke tempatnya salah seorang jamaah Pak Sinten yang sakit itu, Pak Rubi,
Datang nggak rupiahnya? Ketika kita sakit, maka ini saya ingin menerangkan tentang sebab nuzul. Di antara doanya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai berpahala buatku dan gantikan dengan yang lebih baik. Bahasa Arabnya gimana Pak? Saya lupa. Itu intinya itu. Nah, doa itu muncul ketika seorang sahabiat suaminya meninggal. Allahumma jurni fi musibati fakhlufli khairum minha. Kata Rasulullah, ketika ada sahabiat suaminya meninggal jihad, ini sahabat utama, laki-laki ini orang hebat. Ketika meninggal, istrinya sama Rasul dibilang berdoa ya. Doanya apa? Allahumma jurni fi musibati fakhlufli khairum minha. Jadikan musibah ini, meninggalnya suami saya jadi pahala buat saya, gantikan dengan yang lebih baik. Sambil mikir, lah sing lebih apik untuk suami saya itu siapa? Maka turunlah ayat perintah ke Rasulullah untuk menikahi orang ini. Nah, artinya apa? Ayat-ayat ini enggak semuanya, sebagian besarnya diantaranya ada asbab nuzulnya. Ada asbab nuzulnya. Hadis ada sebab wurudnya. Jadi hukum itu bisa jadi dulu belum ada, kemudian karena ada sebuah keadaan dikumpulkanlah setelah zamannya Utsman, maka timbullah hukum baru dikaitkan dengan ayat yang ada di Al-Quran dan hadis. Makanya kita nggak boleh memperlakukan sembarangan ketika ada lembaran-lembaran Al-Quran yang terpisah. Ada perlakuan khusus, kita bahas di lain waktu insya Allah lebih dalam. Ngatan Pak Imam, mudah-mudahan menjawab. Cukup Tanya Pak Ustadz. Terakhir dari Ibu Suci, saya menanyakan kalau misalnya ini kasusnya ikut pengajian kemudian tertidur 5 menit, posisi tidurnya posisi duduk bersila gitu, kemudian kan kita tidak tahu ini kita batal apa enggak gitu, dan wajib wudu lagi enggak? Terima kasih. Masya Allah, jazakallahu khairan. Kalau wajib jelas tidak, karena tadi masuk dalam bab sunnah, kecuali Bu Suci mau sholat. Jadi ketika ngaji hukumnya adalah sunnah menjaga wudhu. Kalau berwudhu tentu saja baik. Nah, apa definisi tidur yang membatalkan? Sebenarnya ada 3. Saya contohkan satu aja. Kemarin disebutkan mata, al-ainu wika usah. Mata wika usah, yaitu mata itu yang memegangi belakang kita. Maksudnya orang dalam kondisi melek itu orang-orangnya yang ngentut orang kroso maksudnya. Tapi kalau kita tidur 5 menit, tidur beneran, berpotensi kita batal, sangat mungkin. Di antara definisinya perlu menyebutkan, kalau jenengan tes mboten kroso, tes ngiler, enggak kerasa, itu sudah tidur. Atau begini, menang mawon, itu bacanya jangan tidur betulan. Berarti belum tidur betulan. Jadi kalau jenengan tidur 5 menit di pengajian, Ibu Suci, hukumnya tentu saja sunnah saja untuk wudhu, tidak wajib. Yang wajib terkait dengan yang 3 tadi, yaitu sholat, memegang Quran dan tawaf. Selainnya adalah sunnah. Alangkah baiknya kita wudhu lagi tentu saja. Tapi kalau misalnya materinya lagi bagus nih, tak tinggalin, nanti malahan saya jadi nggak ngerti, ya iman gitu. Ngaten Bu Suci insya Allah. Begitu untuk malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Ingat Quran surah Fussilat 30, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ingatlah Bapak Ibu semuanya, kita yang mengatakan Rabb kita adalah Allah, ada syarat tsumastaqamu, kemudian istiqomah di atas jalan ini. Allah janjikan nanti menjelang meninggal jenengan didatangi malaikat dengan kalimat ala takhafu la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau duduknya ini Pak, itu enggak Mbak.